Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para sahabat penyimak kajian ilmiah melalui channel Mamat Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Diulang lagi dalil utamanya. Dalil rukun iman itu kenapa kita membahasnya, karena ini pokok dalam agama kita. Ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, fa akhbirni anil iman. Maka kabarkan Muhammad kepada saya tentang iman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasulullah, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Maka kita sekarang masuk kepada iman kepada hari akhir. Barangkali alhamdulillah jika kita mengenal hadis ini dan kita mengenal rukun iman. Tapi musibah yang terjadi di masyarakat kita, di para kiai kita, di pesantren-pesantren kita, begitu membahas iman, bukan membahas rukun iman, tapi membahas aqaidul iman yang 50 katanya. Yang itu adalah bid'ah, diada-adakan di dalam agama, dimasukkan ke dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelaskan aqaidul iman 50. Saya tantang, silakan kumpulkan semua orang yang mengatakan itu, cari di dalam semua kitab sunnah, kitab hadis, sampai hari kiamat tidak akan ketemu. Dan silahkan cari di dalam Al-Quran, Allah mengatakan aqaidul iman 50 sampai hari kiamat tidak akan ketemu. Kenapa? Karena ini bid'ah. Dan bid'ah itu bukan dari Islam. Ia lawan sunnah, ingin menghancurkan Islam, ingin mengganti Islam, maka digantilah konsep iman dari rukun iman menjadi aqaidul iman. Yang kata mereka 50. Baik. Kita akan pertegas, ini masalah penting. Dari dasarnya sudah dihancurkan, bagaimana ke atasnya? Maka kita counter balik. Kita ingatkan umat ini dengan dasar yang sahih. Rasulullah bersabda, menjawab pertanyaan Jibril, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, bahkan dikumpulkan oleh salah satu ulama
Syafi'iyah, muhakkik, fikih, dan termasuk ahli hadis Imam An-Nawawi yang meninggal 676 Hijriah. Ini mengumpulkan dalam hadis yang kedua yang disebut dengan hadis Jibril. Kalau kita paham hadis ini, alhamdulillah Anda berada dalam agama yang lurus. Tapi kalau Anda diajarkan pula aqaidul iman 50 lalu Anda bingung, nah penjelasan ini adalah hidayah untuk Anda bahwa ternyata aqaidul iman 50 bid'ah, yang benarnya arkanul iman ada 6. Kita sekarang membahas arkanul iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini adalah rukun iman. Barang siapa ragu atau mengingkari adanya hari akhir, maka dia tidak beriman, kafir. Maka dia tidak akan masuk surga. Dia tidak beriman terhadap surga karena kafir. Maka ini kewajiban. Barang siapa mengingkarinya, yaitu barangkali yang mengingkarinya hanyalah orang-orang ateis. Karena dari kalangan Yahudi, mereka iman adanya hari akhir. Dari kalangan Nasrani, mereka juga iman adanya hari akhir. Hanya orang-orang ateis barangkali yang tidak beriman adanya hari akhir. Jadi pemeluk-pemeluk agama, sesat-sesatnya Nasrani, sesat-sesatnya Yahudi, mereka tidak mengingkari hari akhir. Ada mereka hari akhir, mereka mengimaninya. Ada. Jadi sesat-sesatnya mereka tidak mengingkari adanya hari akhir. Dan keimanan terhadap adanya hari akhir bahkan disebutkan di dalam Al-Fatihah yang kita baca setiap harinya. Di dalam Al-Fatihah Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Bacanya begitu. Di dalam riwayat kita bacanya Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki Yaumiddin, hari kiamat, dengan sebut Yaumuddin. Jadi Yaumuddin itu istilah lain dari hari akhir, yaitu harinya pembalasan. Karena Allah akan membalas setiap hamba. Orang-orang yang beramal baik, iman dan beramal soleh akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, keriduannya dengan surganya. Dan orang-orang yang kafir akan dibalas dengan neraka. Maka hari akhir adalah hari pembalasan. Jadi di dalam Al-Fatihah sendiri, bagi orang yang memperhatikan Al-Fatihah, itu sudah ada keimanan terhadap hari akhir, yaitu Maliki Yaumiddin. Ada disebut Yaumiddin. Yaumiddin adalah nama lain dari hari akhir, hari kiamat, yaitu hari pembalasan. Allah akan membalas setiap hamba di hari kiamat. Dan itu adalah hikmah Allah. Bayangkan andaikan manusia ini dibiarkan hidup tidak ada pembalasan di hari kiamat, maka kita akan merasakan bahwa mana keadilan Allah. Ya, kita akan merasakan. Kenapa? Karena kenyataannya di alam dunia ini banyak orang-orang zalim. Banyak orang yang zalim itu kadang kita tidak sanggup untuk membalasnya di dunia. Andaikan tidak ada hari akhir di mana Allah akan menegakkan keadilan, maka orang-orang yang zalim itu tidak ada yang membalasnya. Maka enak dia di dunia berbuat zalim, kadang merampas harta orang, kadang menghilangkan nyawa orang, kadang mengambil, merusak kehormatan orang tanpa ada balasannya.
maka mana keadilan Allah? Andaikan hari akhir itu tidak ada. Karena itu, adanya hari kiamat itu adalah bentuk dari keadilan Allah. Adanya neraka itu keadilan Allah. Allah tidak pernah zalim ke setiap hamba, tapi dengan adanya keadilan Allah, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat musyrik, orang-orang yang berbuat kafir, Allah masukkan kepada neraka dengan keadilannya tanpa Allah melakukan kezaliman. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kata Allah begitu. Jadi di dalam Safwatul Zubat disyaratkan tuh. Kata Ibnu Raslan Ar-Ramli dalam Safwatul Zubat, yuthibu man ata'ahu bifadlihi. Allah memberikan pahala kepada hamba yang taat itu bifadlihi, dengan fadl, dengan keutamaan Allah. Jadi Allah memberikan pahala kepada hamba itu dengan fadl Allah. Dengan fadlnya. Allah mengampuni juga hamba yang Allah kehendaki. Allah ampuni, yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi khuludun nari duna syaki. Sepanjang orang tidak berbuat syirik, tapi sah imannya sempurna, rukun imannya dia sempurna, dia tidak meninggalkan dari keimanan, lalu dia berbuat dosa, maka Allah bisa mengampuninya. Itu terserah Allah mengampuni. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi khuludun nari duna syaki. Lahu iqabu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabahu biadlihi. Lahu iqabu man ata'ahu biadli wa man yasha'aqabahu biadli. Jadi kalau saja bahkan ya kita begitu, Allah memasukkan seseorang itu ke neraka itu dengan keadilannya, bukan dengan kezaliman. Baik. Jadi di dalam Al-Arba'in An-Nawawi saya cek pembahasannya tidak ada pendalilan tambahan tentang iman terhadap hari akhir. Tapi kita isyaratkan di dalam Al-Quran banyak sekali keimanan tentang hari akhir. Tadi disebut dalam Al-Fatihah ada Yaumiddin. Dan bahkan di dalam surah-surah Makkiyah itu banyak penjelasan tentang hari akhir. Kita mundur, kita coba dilihat dari surah-surah dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Quran disebutkan tentang adanya hari akhir. Di dalam Al-Lumazah, coba perhatikan baca. Kalla layumbadanna fil hutamah. Itu di mana hutamah? Itu di hari akhir adanya. Kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Disebutkan neraka. Neraka itu adanya di hari akhir. Orang berjumpa dengan neraka itu di hari kiamat. Maka ini diisyaratkan adanya neraka, adanya hari akhir. Jadi intinya, kalau kita sudah dijelaskan keimanan terhadap hari akhir itu, rincian awalnya itu begitu seorang meninggal, maka ketika ruhnya dicabut dari jasadnya, orang meninggal, orang dikubur, nah di situ ada
kubur itu awalu manazilil akhirah, tempat persinggahan pertama dari negeri akhirat itu dikubur. Maka begitu orang dikubur itu mulai kita harus iman adanya hari akhir. Itu rangkaiannya dari alam kubur itu akan ditanya oleh malaikat adanya munkar nakir. Satu, ini keimanan adanya munkar nakir bagian dari iman terhadap adat iman malaikat dan iman terhadap adanya hari akhir. Karena ditanya oleh malaikat munkar nakir 3 pertanyaan. Insya Allah kita akan singgung nanti 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Islam. Rinciannya tadi kemarin di dalam yang kita baca sekarang rinciannya dari hadis Jibril. Wa man nabiyuk, siapa nabi yang diutus kepadamu? Nabi Muhammad. Itu kita singgung dalam syahadat Rasul dan ada pembahasan dari iman kepada Rasul. Begitu. Setelah itu orang yang lulus akan mendapatkan nikmat kubur. Ini bagian dari iman terhadap hari akhir. Orang yang tidak lulus akan mendapatkan siksa kubur. Nah, siksa kubur itu bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Begitu mereka menunggu sampai tegaknya hari kiamat, tunggu. Nah, begitu hari kiamat tegak, nah terjadinya kiamat itu hari akhir. Jadi ditiupnya sangkakala, apa itu? Ya, sangkakala ditiup, orang-orang kaget, terus binasa, ditiup lagi bangkit. Nah, setelah itu dibangkitkanlah orang-orang itu terhadap apa yang dari kuburnya itu bangkit, maka itu bagian dari hari akhir. Bahkan sebelum terjadi kiamat itu termasuk keimanan terhadap akhir zaman itu dimasukkan kepada iman kepada hari akhir, itu mendekati hari akhir. Jadi di akhir zaman itu nanti turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, keluar Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, itu rangkaian-rangkaian mendekati hari kiamat. Matahari akan terbit dari barat. Terus setelah itu ditutuplah amal-amalan, tidak lagi orang bisa beramal, tidak lagi diterima amalnya, tidak ada pahala lagi. Al-Quran bahkan menjadi terhapus, kembali kepada Allah, terhapus dari mushaf-mushafnya, terhapus. Orang-orang yang berilmunya dicabut oleh Allah, sehingga hilanglah ilmu di muka bumi. Terjadilah kiamat kepada kaum yang itu kaum terburuk di muka bumi. Tidak lagi orang yang mengenal kebaikan, ditegakkanlah kiamat. Di situ sudah ada siksaan di dunia, masih di dunia orang disiksa dengan merasakan adanya hari kiamat. Setelah itu begitu dibangkitkan semua dari kubur-kuburnya, diseru kepada suatu tempat yang lapang namanya mahsyar. Itu namanya tempat penungguan untuk dihisab oleh Allah. Seluruh manusia berkumpul di tanah yang sangat lapang, tidak ada pepohonan, tidak ada lembahnya, lapang semua, rata semua. Di atasnya ada matahari yang sangat dekat, panas. Ketika orang yang sangat panas itu menunggu yang sangat lama, bercucuran keringatnya, ada yang sampai menenggelamkannya, ada yang sampai selutut, ada yang sampai tenggelam. Saking banyaknya dia mengeluarkan keringat. Padahal menurut para ulama itu keringat itu sudah masuk sekitar 70 hasta, 70 siku. Artinya itu keringat sudah masuk ke dalam 70 siku, ke dalam bumi, ke dalam tanah, dan habis itu dia tenggelam dengan keringatnya. Di situ ada 7 golongan orang yang Allah naungi dengan arsy. Itu nanti mungkin ada pembahasan di tempat lain, insya Allah. Yaitu contohnya ada orang adil, imam yang adil, seorang anak, seorang remaja, seorang pemuda, dari kecilnya ada dalam kebaikan, orang menjadi orang yang soleh, orang yang selalu terikat dengan masjid, orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, orang yang sedekah
dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Orang yang zikir, dia zikir dalam keadaan di kondisi yang sepi, tapi bercucuran air matanya dengan khusyuknya. Nah itu ada orang-orang yang Allah jaga, orang-orang yang Allah lindungi dengan arsy-Nya, sehingga dia tidak merasakan panasnya terik matahari. Saat itu pula adanya telaga, adanya danau atau telaga para nabi, maka setiap umat dipersilahkan untuk minum telaga para nabinya. Setiap umat tidak boleh ngambil dari telaga nabi yang lain, tidak boleh. Maka umat Nabi Muhammad dia akan meminum dari telaganya nabi. Tapi ada golongan yang diusir dari telaga Nabi, yaitu golongan orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi siapa yang berbuat bid'ah, nanti sudah terasa di mahsyar itu diusir dari telaga Nabi. Makanya diingatkan tidak boleh berbuat bid'ah. Dan umat saat itu saking lamanya menunggu, semua umat